Kalau kita bicara soal konflik antara iman dan sains, mungkin salah satu topik yang paling sering muncul di kepala kita adalah perdebatan tentang penciptaan dan evolusi. Ini topik yang sensitif ya, menyentuh keyakinan yang paling dalam, cara kita menafsirkan kitab suci, dan juga pemahaman kita tentang dunia. Mari kita coba bedah bersama-sama. Jadi pertanyaan utamanya seringkali begini, apakah iman Kristen dan teori evolusi itu benar-benar dua hal yang saling bertentangan? Narasi yang umum di masyarakat sering menggambarkannya seolah-olah ini adalah perang antara dua kubu yang mustahil untuk bersatu. Ya, asumsi ini ada di mana-mana, terutama di beberapa negara seperti Amerika Serikat. Banyak sekali orang, baik dari dalam maupun luar gereja, yang percaya kalau Anda menerima Alkitab, ya otomatis Anda harus menolak temuan-temuan biologi modern. Tapi, apa benar gambarannya sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik dan mungkin akan sedikit mengejutkan Anda. Coba lihat data ini. Kalau kita melihat pernyataan resmi dari gereja-gereja besar, mayoritas umat Kristen di Amerika Serikat, itu sekitar 94 juta orang, sebenarnya adalah anggota denominasi yang tidak melihat adanya konflik antara iman dan evolusi. Angka ini jauh lebih besar dari 45 juta anggota dari denominasi yang secara resmi menolaknya. Data tadi menunjukkan kalau ceritanya jauh lebih kompleks kan? Konflik ini bukanlah pertarungan sederhana antara mimbar gereja dan laboratorium. Jadi kalau masalah utamanya bukan pada sainsnya, lantas apa inti dari perdebatan sengit ini? Jawabannya ternyata bukan ada di teleskop atau mikroskop, tapi pada cara kita membaca sebuah teks kuno. Intinya, semua perdebatan ini sebenarnya kembali ke satu hal. Bagaimana kita menafsirkan pasal pertama dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian. Perbedaan pandangan yang fundamental itu bukan soal temuan ilmiahnya, tapi soal aturan main apa yang kita pakai untuk memahami teks kuno ini. Disinilah kita ketemu istilah penting, hermeneutika. Gampangnya, hermeneutika itu adalah seni dan ilmu menafsirkan sebuah teks. Bayangkan, dua orang bisa membaca teks yang sama persis, tapi kalau mereka pakai kacamata hermeneutika yang berbeda, kesimpulan mereka bisa sangat jauh berbeda. Nah, inilah yang terjadi dalam debat penciptaan. Oke. Mari kita mulai dengan kerangka penafsiran yang pertama, dan mungkin yang paling dikenal luas, kreasionisme bumi muda. Pendekatan ini berpegang pada pembacaan Alkitab yang paling harfiah, apa adanya. Mari kita bedah prinsip-prinsip utamanya. Anda bisa lihat di tabel ini. Pertama, soal durasi hari. Kata hari atau yom dalam bahasa Ibrani asli dipahami sebagai periode 24 jam yang literal. Kedua, soal usia bumi. Dengan menghitung mundur silsilah dalam Alkitab, disimpulkan bahwa usia bumi itu baru sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun. Dan ini yang paling krusial secara teologis, soal asal mula kematian. Menurut pandangan ini, kematian, penyakit, dan penderitaan itu baru ada setelah dosa Adam. Nah, ini implikasinya besar sekali, karena artinya seluruh catatan fosil yang menunjukkan kematian jutaan tahun sebelum ada manusia, itu menjadi problem teologis yang sangat mendasar. Salah satu suara yang paling vokal mewakili pandangan ini adalah Dr. Albert Mohler. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa evolusi dan kekristenan itu sama sekali tidak bisa didamaikan. Baginya, berkompromi soal ini sama saja dengan meruntuhkan seluruh bangunan doktrin Kristen, mulai dari kejatuhan manusia sampai penebusan. Oke, sekarang kita bergeser ke pendekatan berikutnya, yang secara umum dikenal sebagai kreasionisme bumi tua. Kelompok ini, berbeda dari yang pertama, menerima penanggalan waktu dari sains modern untuk usia bumi dan alam semesta, sambil berupaya untuk menyelaraskannya dengan catatan di Alkitab. Ada dua teori yang cukup populer di sini. Pertama, teori hari zaman, yang berpendapat bahwa setiap hari penciptaan itu sebenarnya bukan 24 jam, melainkan sebuah era geologis yang panjang. Yang kedua, teori celah, yang mengusulkan ada jeda waktu miliaran tahun antara ayat pertama, penciptaan awal, dan ayat-ayat selanjutnya yang menceritakan 6 hari penciptaan kembali. Coba Anda perhatikan perbandingan ini. Luar biasa ya. Hanya karena perbedaan menafsirkan satu kata, hari, kita bisa langsung melompat dari kerangka waktu ribuan tahun ke miliaran tahun. Ini adalah contoh sempurna bagaimana hermeneutika yang berbeda bisa menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda, meskipun keduanya sama-sama berusaha setia pada teks aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan ketiga, yang mengambil langkah sedikit mundur dari perdebatan soal kronologi. Pendekatan ini lebih fokus pada konteks sastra dan budaya dari teks aslinya. Ia bertanya, sebenarnya Kejadian pasal 1 itu jenis tulisan apa sih? Pertanyaan ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalahnya. Bagaimana kalau selama ini kita salah kamar? Memaksakan pertanyaan-pertanyaan ilmiah abad ke-21 pada sebuah teks kuno yang punya tujuan yang sama sekali berbeda.
Bagaimana jika penulisnya tidak sedang mencoba menjawab bagaimana atau kapan dunia diciptakan, tapi lebih ke pertanyaan siapa dan mengapa? Salah satu pandangan utama dalam pendekatan ini adalah hipotesis kerangka. Teori ini berpendapat bahwa urutan 6 hari itu bukanlah kronologi literal, tapi sebuah alat sastra yang canggih, sebuah kerangka untuk menyusun narasi penciptaan secara tematis. Dan ini dia ilustrasi yang sangat jelas dari teori itu. Coba perhatikan simetrinya. Di sisi kiri pada 3 hari pertama, Tuhan membentuk ranah-ranahnya, waktu, cuaca, dan habitat. Lalu di sisi kanan, pada 3 hari berikutnya, dia mengisi ranah-ranah itu dengan penguasanya. Benda-benda langit mengisi terang dan gelap, burung dan ikan mengisi langit dan laut, hewan dan manusia mengisi daratan. Ini jelas sebuah struktur puetis kan? Bukan laporan laboratorium. Ada lagi pandangan lain dalam pendekatan ini yang melangkah lebih jauh lagi. Pandangan ini mengatakan bahwa Kejadian 1 adalah sebuah polemik, sebuah argumen tandingan teologis yang sengaja dirancang untuk membantah mitos-mitos penciptaan dari budaya tetangga Israel, seperti Babilonia dan Mesir. Coba lihat betapa tajam perbedaannya. Di satu sisi, ada mitos Babilonia tentang dewa-dewa yang saling bertikai, di mana penciptaan lahir dari kekerasan. Di sisi lain, Kejadian 1 menyajikan gambaran yang sama sekali berbeda. Satu Tuhan yang berdaulat yang menciptakan dengan firman-Nya yang damai. Ketika mitos lain melihat manusia sebagai budak, Kejadian justru meninggikan manusia sebagai gambar Tuhan. Dan ketika bangsa lain menyembah matahari dan bulan, Kejadian dengan sengaja menurunkan pangkat mereka menjadi sekedar lampu. Ini adalah sebuah demitologisasi yang sangat radikal pada zamannya. Pandangan non-harfiah ini yang melihat Kejadian sebagai proklamasi teologis dan bukan sains sebenarnya dianut oleh banyak denominasi besar. Contohnya, Gereja Katolik Roma. Seperti yang diungkapkan Paus Yohanes Paulus II, mereka secara resmi memandang evolusi sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar hipotesis dan kama telak sesuai dengan iman Kristen. Jadi, setelah kita melihat berbagai kerangka penafsiran ini, kita sampai pada pertanyaan pamungkas yang merangkum keseluruhan perdebatan ini. Pada akhirnya, perpecahan ini sebetulnya bukan soal percaya atau tidak percaya pada Alkitab, tapi tentang pertanyaan apa yang kita ajukan pada teks tersebut. Apakah kita datang ke Kejadian 1 untuk mencari jawaban ilmiah tentang mekanisme materialnya? Atau apakah teks ini sedang menjawab pertanyaan teologis yang jauh lebih dalam tentang makna, tujuan, dan identitas Sang Pencipta? Jadi, untuk merangkum, kita telah melihat 3 kacamata utama dalam membaca Kejadian. Pertama, membacanya sebagai sejarah harfiah yang mau tidak mau bertentangan dengan sains modern. Kedua, membacanya sebagai sejarah yang bisa diselaraskan dengan sains modern. Dan ketiga, membacanya bukan sebagai sejarah sama sekali, melainkan sebagai proklamasi teologis yang bermain di level yang berbeda dari sains. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika kita berhenti menuntut kitab Kejadian untuk menjadi buku teks sains, apa yang tersisa? Mungkin kita justru akan menemukan bahwa pesan intinya tentang Tuhan yang berdaulat yang menciptakan keteraturan dan kebaikan dari kekacauan dan yang memahkotai ciptaannya dengan manusia yang diciptakan seturut gambarnya adalah sebuah kebenaran yang jauh lebih mendalam dan relevan daripada perdebatan apapun tentang berapa lama durasi satu hari.